Alihkan isu ya kan, dari apa itu, dari BBM, dari tebu ya kan, terus kompor dan juga gas tabung LPG diganti juga dengan DEM apa itu batu bara. Apa kabar otak? Mana otak? Aduh, ternyata pemerintah melalui Menteri ESDM yang kata netizen sebagai Ustadz tanda kutip Bahlil secara resmi mengkonfirmasi bahwa proyek ada ambisius. Makin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini saudara, Senin 27 Oktober 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga semuanya sehat, mulia, barokah. Amin, Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak mau berubah, nggak mau berjuang, nggak mau ngurus rakyat, mengalihkan isu ya kan, dari apa itu, dari BBM, dari tebu ya kan, terus kompor dan juga gas tabung LPG diganti juga dengan DEM apa itu batu bara. Apa kabar otak? Mana otak? Aduh, ternyata pemerintah melalui Menteri ESDM yang kata netizen sebagai Ustadz tanda kutip Bahlil secara resmi mengkonfirmasi bahwa proyek ada ambisius untuk menggantikan LPG yang selama ini digunakan dengan dimetri ether DME, bahan bakar batu bara. Era tabung gas melon akan berakhir, mungkin bisa jadi digantikan oleh proyek baru ya, cuan baru ya, fee baru, apakah begitu? Masuk ke kantong pribadi baru, apakah begitu? Nanyalah, masa nggak boleh nanya? Yaitu batu bara, ya, kompor minyak pakai batu bara, kompor gas diganti batu bara. Terus apalagi nanti yang diganti? Aduh, ini alisannya dapur lebih hijau, sama aja cok. Mau dapur lebih hijau tapi pakainya batu bara juga. Ini mah untuk memutus kecanduan impor. Pret, itu kan kewajiban pemerintah, kewajiban penguasa untuk melakukan impor dan subsidi. Jadi negara itu nggak bisa cara-caranya cuci tangan begitu ngurus rakyat, riayah rakyat, nggak bisa. Pret, lebih ramah lingkungan mana? Jangan nyari-nyari pembenaran. Kalau memang ada masuk diduga kuat kantong pribadi, ya udah ngomong aja, tegas-tegasin aja ya kan. Ini kita nggak perlu kompor khusus ya, pret. Kayu bakar juga jadi, nggak masalah, ya kan. Nah tadi subsidi LPG dianggap membebani APBN. Otak mana otak? Gas punya kita sendiri, minyak BBM punya kita sendiri. Terus dibilang subsidi malah nggak bebanin. Nah, terus yang ngebebanin siapa sebenarnya? Pemerintah atau rakyat? Aduh, kacau. Selain negara yang berdasarkan kapitalis, cuanisme, korporatisme ya kan, cukongisme, yang namanya sumber daya alam itu dikelola berdasarkan liberalisasi migas. Liberalisasi gas ya, diserahkan kepada korporasi, diserahkan kepada asing, dikelola oleh Chevron, British Petroleum, Exxon Mobil, Shell dan lain sebagainya macamnya. Lagi-lagi kekayaan alam bukan rakyat yang nikmatin. Lagi-lagi kekayaan alam yang nikmati cuma segelintir korporasi, cuma segelintir oligarki, cuma segelintir kapitalisme, saudara. Nah, terus bagaimana di dalam Islam kafah tata kelola sumber daya alam berdasarkan Islam kafah? Tentulah Islam menetapkan minyak dan gas termasuk dalam kepemilikan umum dan mewajibkan negara untuk mengelola sumber daya alam tersebut untuk kepentingan rakyat. Syekh Abdul Qadim Zalum rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, dalam kitab Sistem Keuangan Negara Al-Amwal fi Daulah halaman 83 mengatakan bahwa segala sarana umum untuk seluruh kaum muslimin rakyat yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari yang jika tidak ada akan menyebabkan perpecahan, maka masuk rumusnya kategori milik umum. Hal ini juga sama seperti dalil Nabi SAW dari hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Kaum muslimin itu berserikat dalam 3 hal: air, padang rumput, dan api. Merupakan hal-hal yang dibutuhkan, prioritas sumber daya yang dibutuhkan oleh manusia. Maka manusia tentulah membutuhkan ini dan membutuhkan institusi yang mengelola sumber daya alam ini. Nah, dalam kriteria ini maka LPG termasuk milik umum karena minyak dan gas dibutuhkan masyarakat untuk sehari-hari. Nah, ini dari produk aspek migas. Adapun dari sumber migas, yaitu tambang migas, kategori masuk milik umum juga. Tambang milik umum, depositnya besar, seperti air yang mengalir, seperti tambang nikel, tambang minyak, tambang gas, itu kategorinya milik umum. Negara itu haram jadah, tidak boleh mengelola, diberikan izin kepada asing maupun asing.
Dalam sistem Islam kafah, negara malah akan memudahkan rakyat mengakses berbagai kebutuhannya terhadap layanan publik seperti fasilitas umum, sumber daya alam yang merupakan hajat publik, termasuk migas, minyak, dan gas, saudara. Dalam sistem keuangan negara, Al-Amwal Daulah, kitabnya, halaman 95 menjelaskan bahwa hasil pengelolaan harta milik umum termasuk tambang migas dibagikan kepada rakyat cuma-cuma. Memang merupakan pemilik harta milik umum beserta pendapatannya. Negara harusnya tidak terikat oleh aturan asing, aturan swasta, privatisasi, dan preketek lainnya. Di dalam sistem Islam kafah, negara berhak membagikan harta milik umum seperti air, listrik, minyak bumi, gas, dan segala sesuatunya secara gratis, secara cuma-cuma. Nah, itu hanya terjadi di dalam sistem Islam kafah. Jadi jangan berharap kepada sistem demokrasi ala barat Yunani kuno yang memiliki prinsip asas hurriyatul milkiyah, kebebasan kepemilikan. Kalau dalam Islam tidak ada kebebasan, yang ada adalah pengaturan. Tentulah aturannya berdasarkan aturan yang sumbernya dari yang maha adil, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq, bukan aturan yang menurut dan berdasarkan makhluk. Kalau aturan diserahkan kepada makhluk, nanti akan menimbulkan perpecahan, keonaran, pertengkaran, perselisihan yang gak ada ujungnya. Karena standar makhluk menilai sesuatu perkara itu berdasarkan like atau dislike, manfaat atau tidak manfaat, maslahat atau tidak maslahat. Justru ketika Islam ditegakkan secara kafah, inil hukmu ila lillah, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallah hukman liqaumi yuqinun. Hukum Allah yang paling baik, terbaik karena bersumber dari yang maha baik dan yang maha adil, tentulah mampu mengurus urusan manusia, makhluknya. Semoga kita semua tetap istiqomah berada di barisan habaib dan ulama lurus. Allahu Akbar. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.